Lina Muherji ditahan di Polda Sumatera Selatan terkait dugaan penistaan agama. Selebgram Lina Muherji ditahan di Polda Sumatera Selatan atas kasus dugaan penistaan agama Islam terkait konten makan kerupuk kulit babi dan mengucapkan bismillah. Penahanan itu dilakukan guna mempermudah proses pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Meski begitu, Lina mengaku dalam kondisi baik-baik saja. Hal itu disampaikan Lina Muherji melalui Instastory Instagramnya. Bahkan, ia merasa diperlakukan dengan baik selama proses pemeriksaan berlangsung. Saya tegaskan saya aman di sini, bahkan kayak keluarga. Kenapa saya tulis karena gak bisa balas satu-satu. Makasih ya dan ada keterbatasan komunikasi, tulis Lina Muherji masih dalam Instastory-nya. Lina mengaku akan kooperatif dan menjalani proses hukum yang ada. Ia juga mengucapkan terima kasih untuk teman dan kerabat atas perhatian yang diberikan kepadanya. Saya menaati proses hukum yang ada. Di sini Saga mau ucapkan terima kasih buat para follower, keluarga, teman atau kerabat. Terima kasih banyak atas perhatian Del, tulisnya lagi. Lina juga mengucap syukur karena dibolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan. Hal itu terlihat dari postingan terakhir Instastory-nya. Alhamdulillah sujud syukur balik rumah, alhamdulillah Cimot Jaki, tulis Lina. Sekadar informasi, Lina Muherji dilaporkan M. Syarif Hidayat, Ustadz di Palembang, atas dugaan penistaan agama. Lina diduga telah melakukan penistaan karena aksi menyantap hidangan kulit babi dengan mengucapkan bismillah. Aksi Lina Muherji pun sempat viral di jagat maya. Apalagi, wanita yang mengidolakan artis-artis Bollywood itu diketahui seorang muslim. Tersandung kasus penistaan agama, Lina Muherji tak ditahan dan ingatkan para konten kreator. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menetapkan Lina Muherji sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Namun Lina tidak dilakukan penahanan. Apa alasannya? Lina tidak ditahan dengan alasan kesehatan. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Komisaris Besar Agung Marlianto Basuki, tersangka diketahui mengidap penyakit MAH akut. Semalam tersangka dirawat di UGD sehingga kami tidak menahan tersangka, kata Agung Marlianto di Palembang pada Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Masih kata Agung, pihaknya sudah mengingatkan tersangka agar kooperatif setiap dipanggil polisi dalam proses penyidikan. Sementara proses penyidikan masih terus berjalan dan pelapor, kata Agung, juga sudah dihubungi penyidik. Kasus ini bisa saja dihentikan apabila ada pencabutan laporan. Namun apabila tidak ada maka kasus akan kami serahkan ke JPU di proses ke pengadilan, kata dia. Agung mengatakan, pihaknya juga mengingatkan tersangka apabila masih melakukan perbuatan mengunggah konten yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat ataupun menyerang kelompok atau agama tertentu, kepolisian tidak akan ragu untuk menindak tegas bahkan menahan tersangka. Adapun Lina Muherji tak memberi banyak keterangan sebelum diperiksa kemarin. Terima kasih ya, saya ke dalam dulu, kata dia. Kasus yang menjerat Lina. Sebelumnya, Lina sempat membuat heboh jagat media sosial. Dalam postingan di TikTok dia tampak menyantap bagian dari daging babi sembari mengucap basmalah. Dalam konten video, Lina mengonsumsi kulit babi panggang. Perempuan itu diketahui bernama asli Lina Lutfia. Konten tersebut diposting melalui akun sosial media pribadinya @lilumukerji dengan sadar sebagai umat muslim memakan kulit babi. Dia juga mengaku penasaran dengan rasa serta kriuknya kulit babi panggang. Akibat videonya tersebut, seorang ustadz di kota Palembang melaporkan Lina Muherji ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 sore lalu. Lina telah diperiksa sejak Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023 pagi dan dikabarkan akan ditahan. Selebgram Lina Muherji memenuhi panggilan penyidik atas laporan salah seorang pendakwah di Palembang pada Rabu kemarin. TikToker Lina Muherji juga resmi menyandang status tersangka dalam perkara dugaan penistaan agama. Setelah sempat dikabarkan akan ditahan pasca menjalani pemeriksaan belasan jam di Mapolda Sumatera Selatan, akhirnya penyidik melepas selebgram tersebut. Kasus yang menjerat Lina. Sebelumnya, Lina sempat membuat heboh jagat media sosial. Dalam postingan di TikTok dia tampak menyantap bagian dari daging babi sembari mengucap basmalah. Lina telah diperiksa sejak Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023 pagi dan dikabarkan akan ditahan. Selebgram Lina Muherji memenuhi panggilan penyidik atas laporan salah seorang pendakwah di Palembang pada Rabu kemarin. TikToker Lina Muherji juga resmi menyandang status tersangka dalam perkara dugaan penistaan agama.
Setelah sempat dikabarkan akan ditahan pasca menjalani pemeriksaan belasan jam di Mapolda Sumatera Selatan, akhirnya penyidik melepas selebgram tersebut. Lina sampaikan permintaan maaf. Di hadapan wartawan dia menyampaikan permintaan maafnya karena telah membuat heboh dan menyinggung umat Islam dalam kontennya di media sosial. Selain itu Lina juga menyinggung peran penting sosok konten kreator dalam mencerdaskan pengikutnya. Buat para konten kreator semoga ini jadi pembelajaran dan semoga kita lebih hati-hati lagi, katanya, Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Kemarin penyidik Polda Sumatera Selatan menghadirkan Lina dalam press release. Lina tampil dengan mengenakan pakaian tidur. Buat masyarakat semuanya khususnya umat muslim saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam kejadian ini, ia berharap Lina dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Bahkan, selebgram itu telah membuat surat perjanjian tak akan lagi membuat konten yang menimbulkan kegaduhan. Kalau nanti akan mengulangi perbuatan, dan upload konten yang membuat kegaduhan di masyarakat kita akan hadirkan lagi dan dilakukan penahanan. Kita berharap ini menjadi pelajaran kita sebelum upload sesuatu ke media sosial dapat disaring terlebih dahulu. Dalam proses konten itu, tersangka memang mengunggah konten sendiri disaksikan asistennya, jelasnya. Lina datang dengan menggunakan baju hijau celana putih didampingi dua orang perempuan yang merupakan asistennya. Tidak banyak komentar yang diucapkan Lina, ia hanya bersimpuh tangan dan langsung masuk ke ruang penyidik. Terima kasih ya, saya ke dalam dulu, kata Lina singkat. Sebelum penetapan tersangka, penyidik sudah melayangkan surat panggilan terhadap Lina. Namun, dia tak menghadiri panggilan itu tanpa memberikan alasan jelas. Karena tak ada tanggapan, polisi kembali melayangkan panggilan kedua. Penyidik mengancam akan menjemput paksa Lina jika tak memenuhi panggilan tersebut. Setelah itu, Lina pun membuat klarifikasi di media sosial serta datang ke Mapolda Sumsel untuk memberi keterangan. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 3 orang saksi ahli diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan. Lina juga beberapa kali menyebutkan bahwa ia telah melanggar rukun iman karena hendak memakan babi. Bismillah lupa, guys hari ini sepertinya aku dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget dengan namanya kriuk babi ya, jadi hari ini rukun iman sudah kulanggar. Pasti ini kartu keluargaku dicabut, tapi aku cuma penasaran karena di TikTok itu banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding, kata Lina dalam konten video tersebut. Melalui Instagram Stories-nya, Lina Mukherjee sempat mengungkap alasan mengapa dirinya belum memenuhi panggilan penyidik hingga berujung ditetapkan sebagai tersangka. Pertama-tama aku mau klarifikasi, apakah Lina Mukherjee sudah ditetapkan sebagai tersangka? Pertama-tama aku nggak tahu karena aku belum datang ke sana. Kan kalau kita dilaporkan orang kita harus punya kesempatan bicara. Memang benar tanggal 18 aku ada panggilan polisi tulisannya klarifikasi, kata dia. Lina Mukherjee mengaku belum memenuhi panggilan Polda Sumatera Selatan lantaran kondisi kesehatannya hingga kesulitan untuk mencari tiket menuju Sumatera Selatan. Kenapa nggak datang? Karena kondisi lambung lagi sakit. Susah cari tiket ke sana. Dan aku pikir abis lebaran saja. Karena tanggal 23-nya lebaran mepet banget. Pengacara aku juga nggak bisa tanggal segitu, makanya nggak datang, jelas dia. Lina juga mengaku sempat bingung dengan status tersangka yang ditetapkan padanya lantaran tidak kooperatif. Selain itu, dia juga mengungkap sebelumnya sudah meminta maaf di sejumlah stasiun televisi hingga postingan Instagram. Kenapa Lina Mukherjee menjadi tersangka belum dikasih kesempatan berbicara? Alasannya karena tidak kooperatif. Sebenarnya aku ini menghargai pelapor yang seorang ustaz. Tapi ada hal-hal yang membuat aku selisih paham, kata dia. Bapak pernah bilang di media di TV, pengennya Lina Mukherjee minta maaf. Aku tuh sudah minta maaf di podcast Bunda Ashanti, di beberapa media. Aku sudah beberapa kali minta maaf di Instagram. Aku juga sudah minta maaf kepada Tuhan YME, kata dia melanjutkan. Lina juga mengklarifikasi bahwa dia baru mendapat 1 kali surat pemanggilan dari pihak kepolisian. Oke minta maaf, proses hukum tetap berlanjut. Baru 1 kali dapat surat polisi malah dibilang berkali-kali, ujar dia. Lina Mukherjee berjanji akan lebih kooperatif ke depannya. Kalau secara hukum untuk menista agama dan lain-lain itu MUI. Aku akan datang kasih penjelasan, kata dia.